Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali lewat acara Oase Rohani Katolik. Bersama dengan saya Immaculata Raufi. Dan saat ini di ruang studio kita sudah melihat Romo kita yang terkasih, Romo Diosesan Hadi Nugroho yang akrab kita panggil Romo Nugroho. Halo Romo, apa kabar Romo? Halo, kabar baik, sukacita bersamamu. Amin. Dan tentunya juga Romo senang kembali bisa Betul. menyapa dengan para pendengar terkasih. Betul, ya Romo ya. Iya. Pasti udah kangen juga sama Romo nih. Iya. Baik, Romo Nugroho, terima kasih untuk kedatangannya di studio kami. Dan sebelum kita memulai acara ini Romo, mari kita berdoa bersama, mohon pimpinan Roh Kudus agar acara ini sungguh-sungguh dapat memberikan hikmat bagi kita semua. Silakan Romo. Lana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap terima kasih atas kasih dan sayang-Mu, sehingga hari ini kami sudah menikmati berkat-berkat-Mu. Dan kini kami ingin menikmati berkat-Mu, berkat sabda-Mu yang memberi inspirasi untuk hidup kami. Semoga inspirasi-inspirasi itu membuat kami tegas juga untuk hal-hal yang tidak baik, sehingga kami terarah, terfokus pada hal-hal yang baik, dan dengan demikian semakin memuliakan Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Nugroho untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan-bacaan sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan yang pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 1 sampai dengan 8. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Seperti biasa saya akan membacakan bagi sahabat semua bacaan yang pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudara, ada berita bahwa di antara kalian terdapat percabulan, bahkan percabulan yang begitu rupa, yang di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun tidak terdapat. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kalian malahan menyombongkan diri. Tidakkah lebih patut kalian berduka cita dan menyingkirkan orang yang berbuat demikian dari tengah-tengah kalian? Sekalipun aku tidak hadir secara badani, namun secara rohani aku hadir. Dan aku menjatuhkan hukuman atas orang yang berbuat demikian. Seakan-akan aku hadir di tengah kalian. Jadi bila kalian bersama dengan aku, berkumpul dalam roh dengan kuasa Yesus, Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tubuhnya binasa tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Maka tidak baiklah kalian menyombongkan diri. Tidak tahukah kalian bahwa ragi yang sedikit saja dapat meresapi seluruh adonan? Maka buanglah ragi yang lama, supaya kalian menjadi adonan yang baru. Sebab kalian memang tidak beragi. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat yang terkasih, marilah saat ini kita bersama-sama menaikkan Mazmur Tanggapan. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Engkau bukanlah Allah yang berkenan akan kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau benci terhadap semua orang yang melakukan kejahatan.
Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Karena Engkau akan bersukarialah orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Tuhan, bimbinglah aku dalam keadilan-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah saat ini kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Nugroho. Sama-sama. Untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama. Romo, seperti biasa kita akan merenungkan bersama kedua bacaan ini. Dan terlebih dahulu kita mulai dari bacaan yang pertama. Siap. Hikmat apa Romo yang dapat kita petik dari bacaan tersebut? Ya, kalau saya tangkap sepintas dulu, Ya. bacaan pertama ini kan mengajak kita untuk kita fokus kepada yang Allah gitu ya. Nah, ketika fokus kepada yang Allah, yang bukan Allah itu disebut percabulan. Jadi percabulan kalau saya tangkap dari bahasanya Paulus ini, percabulan itu banyak. Ketika kita menyembah yang bukan Allah, kita itu sudah melakukan percabulan. Sehingga kalau tindakan-tindakan kita itu tidak terarah kepada Allah, tidak memuliakan Allah, itu sudah dianggap percabulan. Dan di sini memang ungkapannya cukup konkret ya, sekonkret ini bahwa hidup dengan istri ayahnya gitu ya. Iya. Nah itu kan
ungkapan yang konkret antara laki dan perempuan. Dan itulah yang kita tangkap, setidaknya saya tangkap tentang Paulus. Misalnya dia menganalogikan kita gereja dengan Yesus itu seperti suami istri gitu, misalnya. Sehingga gambarannya adalah gambaran relasi laki dan perempuan. Lalu ketika ada ungkapan bahwa di sini ada percabulan, berarti itu kan ada laki-laki yang lain yang bukan miliknya, atau wanita yang lain yang bukan miliknya. Dan diungkapkan di sini itu kan wanita bukan miliknya, itu kan punya istri ayahmu gitu. Kenapa engkau mengambil gitu. Nah, yang hal seperti itu kita diajak untuk fokus kepada yang Allah. Saya rasa itu bagian dari kita diajak untuk pemurnian. Makanya ketika di terakhir diungkapkan bahwa kemurnian dan kebenaran, yaitu bahwa yang benar adalah yang terarah kepada Allah. Yang murni adalah yang terarah kepada Allah. Yang bukan Allah itu tidak murni. Yang bukan Allah itu tidak benar. Begitu. Ya, baik Romo Nugroho, terima kasih Romo. Ya. Jadi ternyata maksud dari Rasul Paulus ini lebih luas ya Romo, tentang kata percabulan tadi itu. Iya. Bukan hanya seperti bacaan ini yang jelas-jelas disebutkan ada problem, ada kasus pada jemaat saat itu ya Romo. Iya, ya. betul. Iya. Nah Romo, kalau percabulan itu Romo ternyata lingkupnya luas, apakah apabila seseorang itu sibuk bekerja atau mungkin punya hobi yang sangat dicintai sehingga mungkin ya kepada Tuhan berdoa, percaya, tapi dia lebih fokus kepada apa yang dia sukai, apa yang dia cintai gitu Romo. Ya. Apakah itu sama juga? Ya, bisa jadi sama. Walaupun saya sendiri tidak berani untuk mengatakan secara hitam putih begitu ya. Misalnya kalau kita ini bekerja, fokus pada kerja, bahkan lupa terhadap diri sendiri, makannya, tidurnya, itu kan sebenarnya sudah menyembah berhala dia sebenarnya. Iya. Dia kan dengan menyembah berhala, kalau di dalam teks ini percabulan, dia sudah melakukan percabulan itu karena dia menyembah yang bukan yang sebenarnya menjadi fokusnya, yaitu Allah. Misalnya kalau kita berpikir luas bahwa kita ini diciptakan sudah sempurna dan kita diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang diberikan kepada kita, misalnya tubuh kita. Kalau tubuh kita tidak rawat dengan baik, nah itu kan sebenarnya udah tidak benar. Iya. Ya, memang saya rasa sih kita bisa pakai untuk luas seperti itu, tapi yang jelas adalah ini untuk memudahkan Allah atau tidak gitu. Dia kan bisa membela diri lah. Ini ketika aku bekerja maksimal dan aktualisasinya itu maksimal, itu kan memuliakan Allah. Boleh, tetapi kan memuliakan Allah itu harus holistik juga. Ya, apa itu holistik Romo? Holistik itu menyeluruh gitu ya, bukan seperti kalau kadang Yesus mengatakan mengutamakan yang satu tapi mengabaikan yang lain. Nah, kita mau fokus tapi jangan terus kemudian yang ini diabaikan. Nah, holistik itu menyeluruh ya seperti itu. Supaya istilahnya semua diperhatikan. Semua dikasih makan gitu ya. Begitu. Iya. Baik Romo, terima kasih Romo untuk penjelasannya. Jadi umat juga memiliki pemahaman dan pengertian yang baru. Terutama juga yaitu supaya dengan melakukan sesuatu yang baik jangan sampai mengabaikan yang lainnya. Yang tentunya untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri ya Romo ya. Baik, Romo masih dalam bacaan pertama tadi Romo. Saya mau bertanya itu di ayat yang ke-7. Rasul Paulus menasehatkan, maka buanglah ragi yang lama supaya kalian menjadi adonan yang baru. Sebab kalian memang tidak beragi, sebab Kristus anak domba Paskah kita sudah disembelih. Nah, ragi di sini, perumpamaan ragi di sini atau apa sih
maksud dari nasihat Rasul Paulus ini, yang tentunya mungkin masih kontekstual dengan keadaan kita saat ini ya Romo ya. Saya mengkontekstualkannya dengan kalimatmu tadi bahwa dengan apa yang saya ungkapkan ada pemahaman baru, gitu ya. Dan menurut saya, ketika kita membaca kitab suci, membaca sabda Tuhan, kita harus terus-menerus menggali terus kitab suci itu sehingga kemudian ada pemahaman-pemahaman baru. Sehingga dengan demikian kitab suci itu selalu hidup. Penafsiranku kitab suci kemarin harus berbeda dengan hari ini. Hari ini harus lebih baru, lebih segar, lebih aktual daripada hari kemarin. Tapi nanti di hari esok penafsiranku harus lebih aktual, lebih baik daripada hari ini. Dan pemahaman baru, kebaruan itu harus terus-menerus baru. Nah, ragi juga baru. Saya rasa juga kalau ya misalnya seperti yang Yesus ungkapkan, kalau anggur baru masuk kantung baru, kalau baju yang lama jangan ditambal dengan kain yang baru nanti. Betul. Itu kan sebenarnya apa ya, kesetaraan, kesamaan, sehingga ya udah yang baru sama yang baru supaya apa? Supaya nggak kemudian berantakan kali ya. Betul. Saya mengira juga kalau ragi yang udah lama gitu ya, terus pada adonan yang baru jadi kan apa ya? Malah jadi bantet kali kuenya. Mungkin bantet kali. Mungkin misalnya ragi lama mungkin efektivitasnya dengan ragi baru beda. Nah, ketika ragi lama dengan adonan yang dulu yang lama mungkin efektivitasnya gitu ya sama bareng. Tapi jangan-jangan dengan ragi yang lama terus adonan baru, yang adonan baru ini berjalan lebih cepat daripada ragi lama, jadi nanti berantakan, mungkin nggak jadi satu nanti. Jangan-jangan begitu. Tapi dan hasilnya jadi tidak enak ya Romo. Tidak enak, iya. Kalau mau lebih jelasnya lagi, emang tanya sama tukang roti ini, kenapa bisa? Karena kita lagi nggak membahas roti ya Romo. Iya, tapi dia ngomongannya adalah adonan baru ragi gitu kan. Baik Romo. Romo, saya tertarik nih Romo. Kita kan harus terus menggali kitab suci. Betul. Nah, saya juga sering mendengar nih Romo ya, banyak umat yang bilang, aduh kalau baca kitab suci itu bingung, caranya gimana, mulainya gimana, kan ada banyak. Terus juga mereka tuh seolah-olah membaca kitab suci itu hanya kata-kata doang, walaupun itu kata-kata Tuhan. Padahal kan tadi Romo bilang kitab suci itu kan hidup, ya Romo ya. Nah, mungkin Romo Nugroho punya suatu nasihat ataupun tips-tips supaya umat lebih menyukai baca kitab suci, apalagi kan kita bulan kitab suci nih Romo ya. Menurut Romo gimana? Rofi pernah mendengar atau menyanyikan ulangan Mazmur ini pasti. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Ketika kita itu diajak untuk mengecap betapa sedapnya Tuhan, rasanya Tuhan itu hidup apa enggak? Hidup Romo. Hidup. Bahkan bisa kita rasakan dengan indera kita, dengan indera pencecapan gitu ya. Dan saya rasa itu yang diharapkan oleh kitab suci. Bahwa kitab suci itu harus selalu hidup. Dan kehidupan itu harus bisa dirasakan dengan penginderaan. Ya. Sesederhana ini, orang yang hidup pasti penginderaannya itu punya lah minimal satu gitu. Orang buta mungkin indera penglihatannya nggak ada, tapi ada indera peraba, pendengar, dan itu menjadi lebih kuat. Tetapi ketika misalnya manusia gitu ya hidup, tapi diperdengarkan suara nggak bereaksi, diperlihatkan gerakan nggak bereaksi, dicolek nggak bereaksi, dia diragukan kehidupannya tuh ya. Jangan-jangan zombie ya. Iya, jangan-jangan zombie, nggak ada hidupnya. Nah, hidupnya seperti itu, dia punya penginderaan, bisa berkomunikasi, bisa bereaksi. Nah, sekarang kita kan berkomunikasi dengan kitab suci, ya. Kitanya hidup. Nah, kitab suci ketika kita perlakukan hidup, dia akan bertumbuh terus. Atau
dengan analogi yang lain adalah kitab suci itu sinarnya itu banyak seperti berlian. Kitab suci indah seperti berlian. Ketika dilihat dari sisi ini, keindahannya kelihatan. Diputar lagi kelihatan gitu. Dan cahaya hari ini dibanding dengan cahaya besok mungkin karena cara pegangnya kita beda. Lalu kemudian cahaya juga beda. Pantulannya beda. Lalu kalau ditampilkan dari cahaya mana-mana beda. Nah itu jadi dengan cara melihat yang baru, dengan kita diperkaya dengan pengalaman-pengalaman baru, lalu kita membaca kitab suci, pasti ada kebaruan di sana. Aku membaca kitab suci ketika aku TK, SD, SMP, SMA, lalu jadi pastor, harusnya berbeda. Kalau enggak, berarti kitanya enggak hidup dalam membaca kitab suci. Betul, Romo. Iya. Jadi pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama dengan firman Tuhan itu juga semakin membuat kita mencintai sabda Tuhan ya, Romo. Betul, ya. Dilanjutkan dengan tadi, membaca kitab suci mungkin tidak, alasannya tidak paham, nggak ngerti. Nggak apa-apa, hajar aja. Jadi nanti kalau pengalaman aku, nanti Roh Kudus sendiri yang akan berkarya. Kadang-kadang dengan pengalaman-pengalaman tertentu, aku sendiri mengalami pengalaman aha gitu. Jangan dikira ketika kita ini udah lulus kuliah kitab suci, udah ditabiskan jadi pastor, kita ngerti kitab suci. Enggak. Dan ngerti pun mungkin berdasarkan penafsiran sana sini. Tapi ingat, Yesus pernah ngomong apa tentang dia? Menurut kamu siapakah aku ini? Nah, berarti kan kita harus mempunyai penafsiran baru. Jadi ketika misalnya ya Rofi ditanya, misalnya saya Yesus gitu ya, Rofi, menurutmu siapakah aku ini? Coba jawab. Aku jawabnya selain Tuhan dan Juru Selamat adalah penolongku yang setia. Nah, dibalik kamu mengatakan penolong yang setia, itu kan adalah pengalaman pribadi. Betul ya banget, kan? Romo. Iya. Tapi penolong yang setia itu kemungkinan beda kalau ada orang yang lain lagi mengatakan penolong yang setia gitu ya. Dosen ini mengatakan penolong yang setia, beda dengan Rofi yang mengatakan penolong yang setia. Pasti dengan konteks, mungkin dengan suami, dengan anak, dengan ayah, ibu, dengan keluarga, dengan pengalaman pribadi, kontekstual. Dan pengalaman Rofi kan bertambah terus. Iya. Dan ketika Rofi juga mengatakan itu penolong yang setia, lalu ketika mengalami masalah, Rofi udah punya pengalaman. Allah itu penolong yang setia. Pasti Allah juga akan menolong aku dalam masalahku hari ini. Dan ketika Rofi mengatakan itu, Rofi punya dasar pengalaman masa lalu. Sehingga ketika menghadapi masalah itu, Rofi menghadapinya dengan lebih percaya diri. Dan ketika sudah lewat, ketika ini sudah teratasi, Rofi semakin percaya diri lagi. Sehingga semakin mengatakan, bersama Tuhan tak akan ada yang melawan. Bersama Tuhan yang sang penolong aku aman. Misalnya gitu. Mungkin tambah terus pengalaman-pengalaman itu. Karena kontekstual Rofi berhadapan dengan kitab suci. Iya. Baik, Romo, jadi sangat jelas sekali ya sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bahwa ketika kita membaca kitab suci itu benar-benar kita membuka hati ya, Romo. Betul, buka hati. Roh Kudus yang bekerja ya, tadi Romo bilang ya. Dan analogi berlian ini mungkin ibu-ibu di rumah ini langsung ingat. Langsung ingat. Indahnya, bahkan lebih indah dari berlian ya, Romo ya. Jangan terus langsung cari berliannya dari suamiku dulu mana nih. Langsung ingat dengan janji pernikahan. Karena cincin berlian. Iya, baik Romo. Nah Romo, di perikop bacaan pertama ini yang terakhir itu ya Romo ya, dikatakan tentang kemurnian dan kebenaran. Nah sebetulnya kemurnian itu bagi orang awam seperti apa, Romo? Karena ada anggapan kemurnian itu kan seperti para imam, biarawan dan biarawati yang benar-benar menyerahkan hidupnya buat Tuhan, ada kaul kemurniannya. Nah kalau bagi umat biasa, Romo, kemurnian di sini dimaksudkan seperti apa? Ya, yang jelas kan kembali lagi pada bahwa untuk kemurnian itu keterarahan kepada Allah, gitu ya.
kalau misalnya pastor, kalau kemurniannya adalah kemurnian yang ragawi gitu ya, kemurnian untuk relasi suami istri, dan itu adalah pastor ya. Lalu kemurniannya ada bagaimana dia semakin misalnya hidupnya apapun itu semakin membuat dia terarah kepada Tuhan gitu. Nah, kalau itu adalah suami istri gitu ya, waktu suami istri itu mengatakan aku berjanji setia dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, saking seringnya menikahkan jadi hafal gitu ya. Nah terus ketika mereka itu mengatakan hal itu kan terjadi pernikahan. Ya. Nah lalu pada saat itu Allah hadir. Nah jadi janji mereka kan disucikan. Apa arti disucikan? Saya sih sederhana ini, disucikan adalah bahwa itu semua terarah kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah, pokoknya adalah fokusnya adalah Allah. Misalnya begini, katakanlah ini kitab suci, ya. Walaupun tadi isinya itu kadang-kadang membuat kita berimajinasi, misalnya tadi dengan bahwa hidup dengan istri ayahnya gitu ya, atau ada teks-teks yang kayaknya jorok banget gitu ya. Nah, tapi kenapa ini tetap disebut kitab suci? Padahal ada yang jorok-jorok di sini. Kenapa? Karena ini dipakai dan untuk supaya kita semakin terarah kepada Allah. Nah, ketika kita terarah kepada Allah, kita itu disucikan. Amin. Nah, ketika pernikahan itu dipersembahkan kepada Allah, pernikahan itu disucikan. Dan luar biasanya apa kalau bicara tentang kemurnian? Begini, pernikahan itu adalah satu-satunya sakramen, istilahnya yang membuat itu terjadi adalah kalian, bukan pastor. Nah makanya kalimat pastor cuma bagian ya, atas nama gereja, apa ya sampai lupa. Kok saya lupa jadinya. Tapi mau mengatakan begini bahwa pastor itu hanya menjadi saksi seperti yang lain, tapi pernikahan itu terjadi karena pasangan itu mengucapkan janji setia. Nah, ketika misalnya si suami atau istri mengalami godaan-godaan kemurnian di luar sana, tapi ketika itu mengatakan, aku sudah berjanji setia kepada pasanganku, nah pada saat itu dia sedang menyucikan pernikahannya. Dia sedang memurnikan pernikahannya. Baik Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jadi kita memahami ya bahwa kemurnian itu ternyata juga terjadi dalam panggilan hidup kita sehari-hari. Betul. Ya Romo ya. Betul. Asalkan kita terus mengarahkan hidup kita kepada Allah. Betul. Amin. Amin. Baik, Romo Nugroho, kita akan lanjutkan lagi pada sesi berikutnya, sesi dialog iman setelah yang satu ini. Siap. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat bergabung dengan kami dalam acara Oase Rohani Katolik. Masih bersama dengan Romo Diosesan Nugroho dan juga saya. Romo, kita akan kembali membahas dan merenungkan bersama. Kali ini bacaan Injil, Romo. Siap. Ya, tampaknya singkat ya Romo ya, tapi pasti maknanya dalam. Oh iya pasti. Kalau Romo Nugroho yang mengupas pasti dalam nih. Bisa berjam-jam. Bisa berjam-jam. Silakan Romo, kabar baik apa nih yang bisa kita petik? Ya, sebelumnya saya mau mengulas dulu yang tadi, yang di sesi yang pertama dulu. Iya, ya. Iya Romo, betul. Supaya ada sambungannya sedikit lah, bahwa kita diajak untuk supaya keterarahan kepada Tuhan itu menjadi fokus. Nah kalau kalau Paulus ini mantap lah, keterarahan pada Tuhan itu berarti kepada Yesus. Ya. Istilahnya kalau Paulus itu kan Yesus banget, apa-apa Yesus. Sehingga kalau
kalau bersama Kristus dia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Nah, kita diajak untuk itu, supaya kita mengalami pemurnian. Keteraraan kita adalah kepada Kristus, kepada Yesus Kristus. Nah, kita harus diajak untuk terarah ke sana. Yang kalau kita nggak terarah ke sana, itu bukan Kristus. Bahkan keluarga kita, bahkan hidup kita sebagai imam, kalau mau dimurnikan, ya keterarahan kita, apapun yang kita lakukan, pikirkan, yang kita katakan, itu dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu keluarga juga begitu, mempersembahkan kesuciannya, kemurniannya kepada Tuhan. Sehingga hidupnya itu harus disucikan dengan apa? Dengan setia satu sama lain, supaya dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, fokusnya adalah Tuhan. Nah inilah yang menjadi kasus, karena kalau di dalam bacaan Injil ini yang diutamakan adalah sebenarnya sama, kayaknya mirip berbicara tentang kebenaran gitu ya. Tapi kebenarannya kan yaitu kebenaran dari pihaknya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, lalu Yesus menantang, di sini dia menantang, manakah ini perbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Nah, Yesus juga sebenarnya kalau kita bahas tadi di sesi yang pertama tentang penafsiran baru, ini kan yang dibaca oleh Yesus, Taurat yang dibaca oleh Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi sama aja. Tapi kan Yesus itu memberikan penafsiran baru. Ya, misalnya tentang Sabat. Sabat itu adalah, gimana kalimatnya, saking semangatnya saya. Nggak boleh ngapa-ngapain kalau orang Farisi ya. Harinya aturan-aturan itu adalah untuk manusia, bukan manusia untuk aturan. Sabat pun begitu, Sabat itu adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat gitu ya. Dan itu juga kan Yesus juga membuat kritik-kritik. Masa iya kalau lembu kamu kecemplung terperosok ke dalam sumur hari itu, mosok ya diangkatnya besok. Iya, misalnya kayak begitu. Yang dengan bahasa yang konkret itu kan, ya kalau berbuat baik itu kapan aja. Bahkan di hari Sabat pun bisa begitu. Tapi kan ya itu kadang-kadang kan orang itu harafiah gitu ya. Dan Yesus, nah ini menurut saya itulah kehebatan Yesus yang cerdas. Menurut saya bahkan si Paulus ini kan juga orang yang cerdas. Nah, kalau secara pribadi sih, menurut saya kalau orang itu bergaul sama kitab suci, harusnya dia menjadi cerdas. Ya, kalau orang bergaul dengan kitab suci, dia nggak cerdas, berarti dia salah jalan gitu. Nah, berarti dia bacanya sambil tidur. Iya, mungkin sambil tidur, tapi kita nggak boleh kaku. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa menafsirkan Injil hari ini seperti berlian yang beda, dan yang dilihat adalah apa, keindahannya gitu ya. Lalu juga kalau misalnya tadi membahas tentang kecaplah betapa sedapnya Tuhan gitu, lalu itu membuat perasaan setiap hari itu menjadi semakin baik, semakin enak gitu dengan penginderaan. Nah itu, nah membaca kitab suci ini juga begitu. Nah Yesus sudah mengajarkan, nah ini kan aturan manusia, Sabat itu aturan manusia. Nah kalau lalu dia menggeser ke, nah oke, hari Sabat oke, nggak apa-apa, sekarang hari Sabat. Nah dalam hari Sabat ini yang diperbolehkan berbuat baik apa berbuat tidak baik. Nah lalu kan digeser dulu tuh, berbuat baik. Sehingga ketika kemudian perbuatan baiknya adalah penyembuhan, mereka kan nggak bisa berkutik, orang baik kok. Tapi yang hebatnya apa? Penyembuhan itu, kalau engkau udah pernah ke dukun belum? Jangan sampai. Nah misalnya kan, kalau dukun itu mereka akan melakukan sesuatu, misalnya apa? Para penyembuh lah gitu ya. Para penyembuh melakukan sesuatu. Misalnya entah bakar kemenyan ada atau medianya ada medianya gitu. Kalau Yesus kan ngelihat dari jauh, berdiri, terus jalan diri, terus tinggal ngomong, angkatlah tanganmu gitu. Dia nggak ngapa-ngapain, ya kan? Nggak ngapa-ngapain.
nggak ngangkat tangan atau gimana, nggak acting gimana atau diangkat atau di dorong apa gimana, enggak. Ya udah, angkat tangan, diangkat, dan dia lolos dari jebakan, ya, karena dia tidak melakukan apa-apa. Kalau dikatakan dia menyembuhkan, siapa yang nyembuhin? Yang angkat tangan siapa? Kenapa aku yang disalahin? Nah, itu menurut saya yang membuat dia lolos dari jebakan itu. Dia tidak berbuat apa-apa, sembuh sendiri. Allah yang turun tangan. Iya. Nah, yang kayak gitu tuh, sabda itu harus membuat kita tambah cerdas dan menjadi lebih baik. Makanya sabda harusnya adalah membuat kita menjadi lebih baik, bukan sebaliknya. Iya. Baik, Romo. Romo Nugroho, kisah tentang penyembuhan di sini menarik sekali ya, Romo ya. Tadi kan Romo katakan Tuhan Yesus tuh sangat cerdik ya. Jadi Tuhan Yesus tidak menyentuh apa-apa dari orang itu ya, hanya bersabda saja, ulurkanlah tanganmu. Dan ketika itu Allah yang turun tangan. Betul. Iya. Nah ini Romo, saya juga sering mendengar ya cerita bahwa ketika kita angkat tangan ya, Allah turun tangan. Nah tetapi manusia untuk mengangkat tangan kepada Allah itu seringkali harus dalam kondisi yang benar-benar titik nol. Nah seharusnya kan nggak seperti itu ya Romonya. Seharusnya dalam hidup orang beriman itu bagaimana tuh Romo supaya rahmat dan belas kasih Allah terus turun sama kita gitu, Romo. Ya sering-sering kita angkat tangan. Sering angkat tangan. Buat saya begini ya, ketika kita sering angkat tangan berarti kan kita cerdas. Maksudnya begini, kenapa hanya ketika kita kepepet baru angkat tangan? Nah, coba kalau kita angkat tangan padahal kita nggak kepepet, dan pada saat kita nggak kepepet Tuhan turun tangan, hasilnya pasti lebih luar biasa. Orang dengan tangan kita sendiri aja gitu ya, dengan usaha kita sendiri aja ini udah hebat. Apalagi ketika kita angkat tangan supaya Tuhan turun tangan, pasti lebih hebat lagi sebenarnya. Tapi biasanya aku menganalogikannya di kasus yang berbeda untuk urusan biar Tuhan turun tangan ini. Pada saat misalnya salah satu problem kita yang utama adalah tidak ikhlas untuk memaafkan, tidak ikhlas untuk mengampuni, ya, kepengennya membalas, kepengennya kita turun tangan gitu ya, ya turun kan? Tangan beresin. Padahal saya suka bilang, kalau kamu yang turun tangan, kamu sebagai manusia turun tangan membalas, ya balasannya sesuai dengan balasan manusia seperti kamu turun tangan. Misalnya sesederhana ini, kalau misalnya kamu dicubit sakit gitu ya, sakitnya juga sampai ke hati gitu ya, terus kepengen turun tangan balas gitu ya, ya menurut aku nggak usah angkat tangan aja, biarkan Tuhan yang balas, ikhlaskan aja, biar Tuhan yang balas gitu ya. Kita angkat tangan, kita persembahkan orang itu supaya Tuhan yang balas. Coba kalau dicubit sama Tuhan sakitnya kayak apa? Bisa mejret ya kan? Iya, bisa habis kita. Nah, bayangkan itu. Nah, itu supaya apa? Supaya rasanya kita ikhlas gitu, walaupun ngajak dia untuk mungkin bayangin bahwa musuhnya itu mejret gitu ya. Tapi kemudian kan mungkin ada rasa puas gitu di sana. Tapi minimal dengan demikian dia melepaskan, mengikhlaskan hal-hal yang nggak bagus, rasa marah, rasa dendam, dia persembahkan kepada Tuhan dengan angkat tangan itu. Nah, buat saya sih angkat tangan itu harus sering-sering. Dan kalau misalnya Bunda Teresa gitu ya, yang saya ingat kan Bunda Teresa, kalau dia sibuk banget, kerjaannya banyak banget, angkat tangannya lebih banyak lagi. Iya kan? Jadi dia pernah di suatu tulisannya dia pernah cerita tuh bahwa kalau hari ini pekerjaanku banyak sekali, aku menambah waktu doaku, menambah angkat tanganku. Sehingga dengan demikian, dengan ketika angkat tangan lalu
terjadilah efektivitas. Kerjanya juga lebih banyak tapi lebih efektif. Kenapa? Karena Tuhan yang turun tangan. Nah, itu harusnya kita harus kita latih terus, kita yakini terus, sehingga ketika kita meyakini itu terjadinya juga jadi gampang. Tapi ketika kita nggak yakin, ya gimana? Ya coba aja. Kalau kamu mau nolong orang gitu ya, orang itu nggak yakin dengan pertolongan kita, hatimu gimana? Sebel nggak? Iya udah gitu. Ya sudahlah, nggak usah gue tolong, dia nggak yakin sama gue gitu. Bagaimana kalau itu terjadi pada Tuhan? Kita nggak yakin bahwa Tuhan mau nolong kita. Nah itu kan repot. Atau sesederhana ini, aku berada di lubang gitu ya, terus Rofi ada di atas gitu ya, terus kamu bilang, Romo mau saya tolong nggak? Mau. Terus ya udah Romo, nih pegang talinya, nanti saya tarik gitu. Nah terus kan ya Rofi kan lebih kecil daripada aku, kuat nggak nih dia gitu ya. Nah ketika aku sendiri nggak percaya gitu kan, mungkin aku tidak melakukannya gitu. Dan Rofi di sana kan juga sebel banget tuh, udah mau dia tolong gitu ya, pokoknya mau dulu gitu. Nah apa yang terjadi kalau Tuhan udah mau nolong terus kita nggak percaya sama Tuhan gitu ya? Nggak terjadi. Nah itu yang mestinya ketika kita angkat tangan, kita latih, kita percaya pada Tuhan, Tuhan pasti nolong. Entah dengan berbagai macam cara. Nah itu iman. Nah, ketika kita latih itu terus, itu sama seperti tadi ketika Rofi mengatakan bahwa Yesus adalah sang penolong buat Rofi. Nah walaupun pada saat itu sepertinya di depan Rofi itu tembok gitu ya. Tapi Rofi pengalaman sebelumnya, Rofi percaya sebelumnya Tuhan udah nolong, sekarang pasti nolong. Iya. Dan itu akan membuat Rofi juga nggak patah semangat gitu kan. Karena semangat itu juga membantu loh. Orang yang hidupnya tanpa semangat cepat mati. Bahaya ya Romo. Bahaya. Tapi kalau dengan semangat, walaupun di depannya tembok, tapi pasti Tuhan. Nah itu pastinya itu membuat semangatnya juga menjadi lebih berkobar-kobar. Nah, jadi ya percaya itu penting. Ya. Baik Romo Nugroho, terima kasih Romo ya. Romo juga menjelaskan kepada kita semua dengan penuh semangat Romo. Jadi kita yang mendengar juga ikut-ikutan semangat. Baik Romo, tadi Romo sempat cerita juga ya tentang Mother Teresa. Bunda Teresa. Iya, jadi orang yang sekudus, bahkan sekarang sudah menjadi santa ya, Romo ya. Itu aja ketika tugas-tugas hariannya banyak, itu justru malah melipat gandakan doa tadi Romo bilang ya. Betul. Itu saya catat Romo, karena saya sendiri Romo ya, dan mungkin ada di antara sahabat semua yang mendengarkan kita. Kalau banyak kegiatan gitu Romo, kayaknya aduh bingung mau mulai dari mana, saking banyaknya hal yang harus diberesin gitu. Satu belum selesai udah ada lagi yang baru kayak gitu. Itu malah kadang-kadang doanya malah jadi kurang Romo. Iya betul. Tapi bagaimana justru di tengah kesibukan malah bisa melipat gandakan doa. Itu gimana Romo? Di tengah kesibukan malah bisa melipat gandakan doa. Iya, pertama-tama ketika Rofi mengatakan ini, saya bersyukur. Karena pekerjaan saya adalah berdoa. Haleluya. Jadi maksudnya begini, misalnya setiap hari pastilah, apalagi tugasnya di Kelapa Gading gitu ya, dengan umat yang puluhan ribu begitu, pastilah sehari saya misa sekali pastilah ada gitu kan. Di situ berdoa. Dan Ekaristi itu kan sumber dan puncak iman kita. Di situ saya merasa bersyukur gitu. Dan saya jadi ingat dengan waktu itu Romo kepala kami, Romo Anton yang sekarang pindah ke Jogja. Waktu perpisahan kan saya bikin acara di mana apa yang disyukuri gitu ya. Dia mensyukuri itu bahwa
saya bersyukur jadi imam. Bahwa imam itu merayakan Ekaristi menjadi sumber berkat, menjadi saluran berkat. Nah, maka tadi ketika Rofi mengatakan, wah, saya jadi ingat Ramadan dan ya jadi pastor itu syukur kerjaannya itu berdoa menjadi saluran berkat gitu. Dan memang wow, lama-lama kalau bahasa sih wow itu untuk itu. Lalu bagaimana dengan kalian yang dalam tanda kutip pekerjaannya cari makannya bukan dengan berdoa gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan harian gitu. Kalau saya sudah lama karena belajar dari kisah ini sangat inspiratif. Kisah dari orang yang mau belajar berdoa setiap waktu. Saya lupa bukunya, buku siapa, tapi dia berguru kemana-mana. Nggak ada yang berani, yang bisa mengajarkan dia berdoa setiap waktu. Sampai suatu ketika ada seorang yang udah tua banget. Terus dia bilang, ya sudah kalau kamu nggak ada yang mau ngajar kamu, saya ajarin kamu berdoa setiap waktu. Tapi sekarang coba tolong kamu ambilin air dulu, masak dulu untuk saya hari ini. Terus habis itu mereka tidur malam, paginya mulai belajar berdoa. Tapi ya sudah, gini, kamu ke hutan, ambil kayu bakar, ya. Nanti habis itu kayunya itu kamu jual. Habis itu hasilnya kamu beli makanan, bahan makanan, lalu kamu masak. Nah, hari ini sambil melakukan ini, kamu mendoakan, Tuhan kasihanilah aku 10 kali. Nah, udah pulang sampai masak, makan, terus sudah, ya udah. Terus keesokan harinya ditugaskan yang sama, cuma berdoanya Tuhan kasihanilah akunya double. Keesokan harinya begitu lagi. Dari 20 double jadi 40. Keesokan harinya dari 40 jadi 80. Keesokan harinya 80 jadi 160. Lipat ganda. Lipat ganda terus. Tuhan kasihanilah aku. Terus setiap hari gitu terus. Tiba-tiba si kakek itu meninggal. Terus ya, dia belum ngajarin aku berdoa setiap waktu udah meninggal. Ya sudah, dimakamkan si kakek gitu ya. Terus agak kesel sih dia. Dikerjain nih gue nih. Cuma nyuruh ngasih makan dia doang nih. Menghidupin dia. Ya. Pulang terus ketika dia jalan terus ada doa dalam hatinya. Tuhan kasihanilah aku. Tuhan kasihanilah. Udah berdoa gue ternyata. Setiap waktu. Nah itu yang harus kita latih terus. Nah disitulah sebenarnya menurut saya banyak agama termasuk tradisi kita dengan berdoa rosario itu melatih kita untuk berdoa setiap waktu, melatih kita untuk angkat tangan setiap waktu, sehingga pada saatnya nanti Tuhan turun tangan. Tapi setiap waktu kita angkat tangan terus dengan Tuhan kasihanilah aku, Tuhan kasihanilah aku, apapun itu. Kan ada doa Yesus gitu ya. Bahkan sesederhana Yesus, Yesus. Setiap tarikan nafas kita ada nama Tuhan, nama Yesus. Saya percaya pada saatnya nanti ketika kita terus-menerus teringat pada Tuhan, bahkan dalam tidur kita menyebut nama Yesus, Tuhan turun tangan. Gitu. Betul. Amin, Romo. Amin, iya. Kita semua orang percaya bilang amin ya. Iya, betul. Iya, benar. Kecuali Romo, di sini aminnya lagi beli bakso. Iya, Romo, terima kasih, Romo. Semoga kita semua ya dalam mengharapkan Tuhan turun tangan itu terus punya pengharapan, terus punya keyakinan seperti yang Romo katakan. Dan tadi soal doa itu ya Romo, saya juga mengambil manfaat atau apa ya, saya jadi bisa terinspirasi dengan doa setiap waktu tadi Romo. Ternyata doanya itu tidak perlu doa yang panjang-panjang. Betul. Ya Romo ya, itu Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Jadi itu jadi rema di dalam hatinya. Betul, ya Romo ya. Iya.
Kan Yesus sudah ngomong sendiri, kalau berdoa jangan bertele-tele. Jangan bertele-tele. Iya, udah. Itu juga sudah cukup. Iya. Oh, iya. Baik Romo. Romo masih ada waktu beberapa menit ke muka ini Romo. Iya. Mungkin saya mau bertanya ini ya Romo ya tentang penyembuhan ya seperti yang bacaan Injil ini. Romo punya kesaksian nggak di mana mungkin ada kesembuhan baik fisik ataupun rohani ya, mungkin dari umat yang Romo layani atau bahkan mungkin dari pengalaman Romo sendiri? Saya sih kan sering ada ekaristi penyembuhan gitu ya. Saya punya keyakinan penuh 100%, 1000% kali atau berapa juta persen ekaristi itu menyembuhkan. Dan ada banyak lah sebenarnya kalau mau bikin buku tentang kisah-kisah mukjizat ekaris itu banyak sekali. Tapi saya pernah mengalami misalnya orang itu, saya misa waktu itu dia sakit kanker tenggorokan, nggak bisa ngomong. Tapi ketika habis komuni gitu ya, masih belum bisa ngomong. Cuma waktu itu saya ngajarin doa, ya. Doanya itu doa sederhana waktu itu. Yesus, aku mencintaimu. Yesus, aku berterima kasih. Yesus, aku menyesal. Yesus, aku mohon ampun. Yesus, terima kasih Roh Kudusmu gitu. Kan dia nggak bisa berdoa gitu kan, dan nggak bisa komunikasi karena kanker tenggorokan gitu. Besokannya saya dapat telepon, ada suara, abang dia ngomong gitu cerewet, Romo, kemarin Romo misa di tempat saya terus ngajarin berdoa, doanya doa apa ya Romo ya? Saya bingung, ini suara siapa ya? Misa di tempat siapa ya? Terus itu loh Romo yang saya nggak bisa ngomong, saya sudah dapat komuni. Besokannya bisa bawel kayak begitu gitu. Terus ya abis itu sih, luar biasa. Abis itu komunikasi, terus berapa kali terus dia cerita, sekarang Romo, kalau saya lagi ngalamin sakit gitu ya, saya satukan sakit saya dengan penderitaan Yesus di kayu salib, terus jadi sembuh Romo gitu. Amin ya. Itu sebenarnya yang disembuhkan itu bukan dia, yang disembuhkan adalah saya. Ya kan? Itu pengalaman pribadinya dia. Wow. Luar biasa gitu ya. Bahwa ketika dia menyatukan derita dengan Yesus, kalau saya pastor ngomong begitu, ya gemanya sih kurang lah pastor gitu. Biasa ngomong, kan pastor itu diajarin untuk ngomong bener, ngomong suci, ngomong bagus gitu ya. Tapi kalau ngomong bagusnya itu ngomong suci dari orang yang sendiri yang mengalaminya, itu kan sebenarnya penyembuhan buat saya. Itu khotbah buat saya. Dan disitulah saya banyak pengalaman dari umat, di mana saya disembuhkan oleh umat. Saya kapan minggu lalu cerita dalam misa nih, lagi galau waktu itu, lagi galau karena ada orang yang nggak keterima dengan pelayanan saya gitu. Sebenarnya saya mau mengusahakan sebaik-baiknya, tapi nggak sesuai dengan konsepnya dia tentang melayani gitu ya. Walaupun sesudah itu akhirnya bisa beres, tapi waktu itu kan galau gitu ya. Lagi galau gitu, lagi kesel, lagi apa gitu ya. Dan katanya saya tuh termasuk orang yang otentik gitu. Kalau lagi kesel ketahuan keselnya, kalau lagi sedih ketahuan sedihnya gitu. Jadi misa gitu. Terus saya cerita. Karena apa? Ketika saya ketemu orang-orang umat gitu ya, salam-salaman gitu ya, mereka nggak ngomong apa-apa, tapi wajah mereka adalah wajah ceria ketemu sama saya. Itu habis itu saya merasa disembuhkan gitu. Sehingga ketika saya khotbah saya bilang, Bapak Ibu sadar apa nggak sadar, Bapak Ibu menyembuhkan saya loh. Terus saya cerita pengalaman kegalauan saya. Nah, buat saya sih ekaristi itu menyembuhkan saya. Dan banyak orang, bahkan umat, itu menyembuhkan saya. Pengalaman-pengalaman orang-orang itu menyembuhkan saya.
Iya. Sebelumnya kan saya sakit hati. Orang udah saking marahnya kadang-kadang saya berpikir saya mau adu terus ide macam-macam, melakukan reaksi-reaksi nggak proporsional gitu Turun kan. tangan sendiri. Pengennya turun tangan gitu. Sampai supaya ya pokoknya turun tangan lah. Terus saya pikir ternyata Tuhan turun tangan lewat perayaan Ekaristi, lewat wajah-wajah mereka yang sukacita gitu ya. Baru ketemu, belum misa gitu ya, baru ketemu. Saya di altar, mereka duduk gitu, wajah-wajah mereka wajah sukacita gitu, itu menyembuhkan saya loh. Iya. Nah, jadi pengalaman kesembuhan itu ya fisik bisa, non fisik itu juga bisa. Iya. Baik Romo, terima kasih banyak Romo Nugroho ya atas sharing iman Romo ya, yang juga membangkitkan buat kita semua itu semangat dan juga keyakinan yang lebih dalam bahwa Allah itu maha baik ya Romo ya. Allah selalu mau turun tangan. Ya. Maka sering-sering kita angkat tangan. Iya betul. Romo Nugroho sudah memberikan nasihat itu pada kita hari ini. Sering-sering angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Baik, Romo, tanpa terasa waktu terus berlalu. Kini tiba saatnya kita berdua undur diri dari tengah ruang dengar sahabat semuanya. Dan sebelumnya Romo, kami mohon doa lagi dari Romo dan berkat Tuhan melalui Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, kami mengucap syukur atas inspirasi sabda-Mu hari ini. Dan semoga kami semakin rajin menggali sabda-Mu. Bukan hanya pada bulan kitab suci, tapi pada bulan-bulan yang lain, pada hari-hari yang lain. Sehingga dengan inspirasi dari kitab suci ini, kami semakin rajin untuk angkat tangan. Kami semakin rajin untuk menyerahkan diri kami kepadamu, sehingga Engkau pun turun tangan atas hidup kami. Engkau menyempurnakan hidup kami lewat karya-karyamu, dan dengan demikian semuanya itu semakin memuliakan Engkau, kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah Bapa Maha Kuasa berlimpah atas kita semua, sehingga kita selalu teringat dan angkat tangan kepada Tuhan setiap waktu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu,
Bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia. Harapan akan selalu ada.